Jelas, sepertinya tidak ada yang tahu tentang dia kecuali Tetua Agung dan leluhur tua Jian Yu. Mengapa Kapten Grup Penegakan Hukum yang lama tiba-tiba muncul di sana? Dia sengaja menyerahkan grup penegakan hukum ke tangan mandul. Apakah dia ingin menjauh dari pandangan tingkat tinggi ras manusia, dan membiarkan orang tidak fokus padanya? Memikirkan hal ini, Qin Yichen tidak bisa menahan perasaan merinding. Jika Kapten Lama benar-benar pengkhianat, dalam kapasitasnya, berapa banyak bagian yang telah diletakkan di ras manusia selama bertahun-tahun ini? Bagaimana dengan Jian Lao dan Great Elder? Selama rintihan Qin Yichen, suara Su Hua tiba-tiba terdengar. Mendengar suara ini, wajah Qin Yichen juga memancarkan bayangan gelap. Meskipun Kapten Tua mengatakan bahwa Jian Lao tidak dalam bahaya, untuk membantunya menahan para raksasa pemburu, Tetua Agung takut dia mengalami kecelakaan. Tiba-tiba, alis Qin Yichen sedikit mengernyit, sebuah manik kurir muncul di tangannya, dan suara Tuan Istana Lama terdengar pelan di benaknya. Kalian, Qin ini sedang terburu-buru. Saya pergi sekarang. Dalam tasbih pembawa pesan, Tuan Istana Tua memintanya untuk kembali langsung ke Seng Tianfu, dan segera Qin Yichen juga melengkungkan tangannya dengan beberapa kekuatan besar. Su Hua dan yang lainnya juga mengepalkan satu tangan di tangan lainnya. Qin Yichen sekarang menjadi gubernur berikutnya yang diumumkan oleh Seng Tianfu. Secara alami, dia juga tahan dengan etiket mereka. Setelah itu, Qin Yichen tidak tinggal sama sekali lagi. Saat dia bergerak, tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya. Apa yang membuat Qin Yichen agak terkejut adalah, tidak jauh dari sana, dia melihat sejumlah besar pembangkit tenaga suci berkumpul di sana. Pusat kekuatan suci ini tidak mengenakan jubah grup penegakan hukum. Tetapi basis kultivasi mereka tidak rendah. Kebanyakan dari mereka adalah perantara suci, dan bahkan yang suci ada. Haruskah pembangkit tenaga listrik ini yang datang ke kelompok penegakan hukum untuk mempersiapkannya? Melihat 100 pembangkit tenaga suci dalam kumpulan itu, Qin Yichen juga memberikan penghormatan. Pembangkit tenaga ini harus datang dari semua tokoh besar di Tanah Suci, dan mungkin keberadaan Holy Lord. Namun, di bawah pertemuan kelompok penegakan hukum, mereka dengan tegas menyerahkan kehidupan mulia itu dan datang ke garis pertahanan pertama yang penuh bahaya, ras manusia. Rumah surga suci, di aula batu. Tanpa Langit duduk diam di atas bangku, matanya sedikit menyipit, bersandar di sana seperti simbal palsu. Pada saat ini, di tubuh Tian Wuming, senja yang sekarat, hampir dengan mata telanjang, terlihat menjulang dari tubuhnya yang kurus. Orang tua ini yang telah menjaga ras manusia selama hampir 1000 tahun, bagaimanapun juga, masih belum bisa dicuci selama bertahun-tahun. Kaisar Agung, bahkan pembangkit tenaga listrik teratas, yang sekuat langit dan ketakutan, dapat membuat orang asing menjadi biadab dan ketakutan, tidak dapat mengikuti waktu. Hari ini, dia telah mencapai batasnya sendiri. Awalnya, ketika saya melihat penampilan mempesona Qin Yichen di tangga, masih ada secercah harapan di hati Tian Wuming, dan mungkin dia bisa melindungi pemuda ini untuk tumbuh dewasa. Namun, untuk mendapatkan kembali lampu jiwa Qin Yichen dan menghindari pengungkapan identitasnya, ada pertempuran tanpa biaya sama sekali. Sejak itu, dia tidak bisa lagi menekan senja dengan stabil. Sua. Dengan suara hembusan angin, sosok Qin Yichen juga muncul di aula besar. Melihat lelaki tua yang bersandar di bangku seolah tertidur, kesedihan muncul di matanya. Kembali, dengan penampilan Qin Yichen, mata Tian Wuming juga terbuka perlahan. Suara ramah penuh kebaikan, juga terdengar lembut. Itu mengkhawatirkan pemiliknya. Qin Yichen membungkuk dengan hormat ke langit, kata. Tian Wuming mengangguk ringan, menatap pemuda di depannya. Wajah sang tua juga penuh dengan senyum bahagia. Fujian, aku membawa sesuatu kembali ke apotek, yang seharusnya sangat membantumu. Qin Yichen dengan cepat mengeluarkan kotak giok tanaman merambat hidup dan mati dari cincin itu. Saat dibuka, aroma menyegarkan meresap. Pohon anggur hidup dan mati ini adalah hadiah yang dimenangkan Qin Yichen hanya ketika dia memenangkan konvensi farmakope. Untuk kekuatan yang tak terhitung jumlahnya, itu adalah harta berharga yang sulit diukur dengan nilai. Namun, nasib hari ini hanya sekilas. Lalu sedikit menggelengkan kepala. Percuma saja, Tian Wui mengangkat lengannya, dan dengan gerakannya, mata hitam yang terlihat dari mata telanjang tampak menyembur keluar dari tubuhnya. Ini, melihat senja yang terlihat dari mata telanjang ini, tubuh Qin Yichen bergetar agak dingin di hatiku. Meskipun tanaman merambat hidup dan mati memiliki efek memperpanjang hidup, Master Istana Tua tidak tahu berapa banyak hal langka yang mirip dengan hal semacam ini, dan semakin rendah efek dari hal itu setiap kali dia mengambilnya. Sekarang, untuknya, hidup dan mati pengaruh rotan sudah minim. Kemampuannya bertahan hingga hari ini bahkan lebih krusial karena obsesinya terhadap ras manusia. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Melihat beberapa pemuda yang kecewa, Tian Wuming tertawa dan memuji. Kali ini, meskipun Qin Yichen dikatakan dalam bahaya beberapa kali, dia kembali dengan selamat pada akhirnya. Dan dia juga menarik sekutu yang kuat, Patriark Tua. Bagi ras manusia, ini adalah hal baik yang langka. Tapi Penatua hebat, mendengar kekaguman Tian Wuming.
Qin Yichen tidak hanya tidak memiliki kebanggaan di wajahnya, tetapi juga memancarkan kesuraman di wajahnya yang tampan. Kamu tidak perlu menyalahkannya. Tian Wuming menggelengkan kepalanya sedikit dan tertawa. Apakah Great Elder melarikan diri? Mendengar ini, mata Qin Yichen sedikit membeku, dan dia bertanya dengan cepat. Langit mengangguk dengan sangat ringan, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Apakah Anda pemilik, Penatua Agung dan Jian Lao, telah memberitahu Anda untuk menjawab saya? Melihat Tian Wuming terlihat seperti ini, Qin Yichen juga senang di benaknya, tetapi segera dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan bertanya dengan cepat. Langit mengangguk, memperhatikan Qin Yichen dengan tenang. Apakah pemiliknya pernah memberitahu orang lain tentang ini? Tanya Qin Yichen. Hanya 2 dari mereka. Tian Wuming mengerang sedikit, dan bertanya, bisakah kamu menebak siapa pengkhianatnya? Aku tidak yakin, tapi seharusnya hampir bisa dipahami. Qin Yichen menarik napas dalam-dalam, perlahan. Berita bahwa saya kembali hanya diketahui oleh Tetua Agung dan leluhur tua Jian Yu. Kapten tua dari grup penegakan hukum benar-benar curiga. Tenang, dia tidak akan bisa bersembunyi lama, dan sebentar lagi, dia akan muncul. Saya akan memberikan ras manusia yang lengkap ke tangan Anda. Tian Wuming terkekeh, nadanya penuh ketegasan. Apakah pemiliknya punya rencana? Mendengar ini, mata Qin Yichen juga sedikit membeku. Saya khawatir akan ada gerakan besar ketika dia mendengarkan nadanya.